sampai matahari memerah, sampai syuruk sebenarnya. Salat subuh di Musdalifah sampai syuruk. Tetapi biasanya begitu lewat tengah malam, sebagian jemaah haji sudah digerakkan menuju ke Mina dari Musdalifah karena biar tidak terjadi penumpukan. Tapi Nabi SAW di Musdalifah itu sampai syuruk, sampai langit memerah, baru kemudian berjalan menuju ke Mina pada tanggal 10 Zulhijjah, atau yang kita kenal dengan Hari Raya Idul Adha. Pada hari ini seluruh jemaah haji melakukan rangkaian ibadah lempar jumrah, kemudian menyembelih hewan kurbannya kalau dia bawa hewan kurban, kemudian tahallul awal, menggundul habis rambutnya, kemudian tawaf ifadah, tawafnya haji. Tuh, jemaah haji yang melakukan tamattu. Oh iya, lempar jumrohnya hanya akobahnya saja. Jadi hanya satu yang dilempar, atau jumroh yang besar ya. Kemudian kembali ke Mina untuk melakukan mabit, bermalam, malam ke-11, malam ke-12 untuk yang nafar awal, dan sampai malam ke-13 bagi yang memilih nafar tsani. Di Mina ngapain aja? Memperbanyak zikir pastinya, memperbanyak Al-Quran, tilawah Al-Quran ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wadhkurullaha 'indal masyaril haram." Banyak-banyak ingat Allah ketika berada di Masyaril Haram. Dan setelah zawal ya, pada hari ke-11, 12, 13 seluruh jemaah haji melakukan lempar jumroh. Nah, pada 11, 12, 13 ini dikenal dengan nama hari tasyrik, yang dilempar tiga-tiganya, mulai dari jumrah al-kubra, kemudian wusta, kemudian sughra ya. Kebalik ya, sughra, wusta, kemudian kubra. Yang paling akhir itu jumratul kubra. Baru kemudian kembali lagi ke Mina dan mabit sampai malam ke-12, begitu seterusnya. Di sebelah kiri kita, Bapak dan Ibu sekalian, ada Masjid Namirah. Masjid ini uniknya, di bagian depan itu bukan Arafah. Makanya ketika sudah mulai zawal atau setelah zuhur, akan ada polisi yang mengusir jemaah yang berada di saf depan untuk masuk ke area Arafah. Disinilah dilangsungkan khutbah Arafah yang biasanya dipilih oleh pemerintah Arab Saudi. Dulunya yang selalu melakukan khutbah Arafah adalah Grand Muftinya, ketua ulamanya Saudi. Kalau sekarang pilihan dari pemerintah Arab Saudi, bisa berbeda-beda. Bapak dan Ibu sekalian, kanan kita ada jalur warna merah ya, kuning. Ini adalah jalur pedestrian yang menghubungkan antara Arafah, Musdalifah dan Mina. Untuk jemaah haji yang memilih jalan kaki, mereka lewat jalur yang merah tadi. Jadi bukan jalur yang kita lewati sekarang, ini jalur bis. Tapi ada jalur jalan kaki kalau mau coba, mungkin sekitar 6 km dari Arafah ke Musdalifah untuk mabit. Nah, itu tadi jalur khusus pedestrian. Selain jalur bis, jalur pedestrian, jalur pejalan kaki, ada juga jalur kereta. Nanti bisa kita lihat ya. Jadi ada 3 akses yang menghubungkan antara Arafah, Musdalifah dan Mina. Kita ulangi ya seluruh rangkaiannya. Jadi dari Arafah tadi, setelah wukuf ketika matahari terbenam, selesai berdoa panjang dengan doa-doa yang terbaik. Doa-doa itu sangat mustajab sekali, dan ibadah wukuf adalah pusat dan inti dari ibadah haji. Semuanya bertolak menuju ke Musdalifah. Sekarang insya Allah kita akan menuju ke Musdalifah.
Ibu sekalian, di sebelah kanan kita ada bangunan yang cukup bersejarah, seperti ada tembok yang memanjang. Ini adalah saluran air Zubaidah. Zubaidah sendiri adalah istri dari Harun ar-Rasyid, ya, yang ketika itu sedang melakukan ibadah haji. Ketika beliau sedang melakukan ibadah haji, dia melihat banyak jemaah haji yang kekurangan air, banyak yang pingsan, sehingga Zubaidah berinisiatif untuk membangun saluran air. Nah, ini sebelah kanan kita yang memanjang, ini sebenarnya adalah saluran air yang berawal dari Wadi Nu'man, dibikin oleh Zubaidah untuk memberikan distribusi air ke jemaah haji yang berada di Arafah, ya. Jadi distribusi air zaman dahulu tidak semudah seperti sekarang, dalam air kemasan, bisa dengan truk-truk pembawa air. Kalau dulu enggak, harus bikin saluran air yang panjang ini dari Wadi Nu'man, 80 km dari arah kota Mekah. Yang paling menarik, saluran air ini tidak pakai mesin sama sekali. Jadi para arsitek harus berpikir bagaimana caranya mengalirkan air dari Wadi Nu'man sejauh 80 km, melewati lembah-lembah, melewati bukit-bukit, nggak berhenti di tengah, harus sampai itu ke Arafah. Nggak pakai paralon, gimana tuh caranya? Makanya jenius sekali para arsitek zaman dahulu sampai ke Wadi Nu'man, bahkan sampai ke Jabal Rahmah tempat kita foto-foto tadi. Bahkan saya pernah menemukan foto jadul di salah satu museum di Jeddah. Ternyata di Jabal Rahmah itu dulunya ada seperti kolam air, tempat di mana air dari Wadi Nu'man itu ditampung sampai seperti kolam. Orang-orang jemaah itu turun ke bawah sampai ada yang mandi segala macam di dalam foto jadul yang saya temukan di salah satu museum di kota Jeddah. Bapak Ibu sekalian, ya, alhamdulillah sekarang kita masuk ke Musdalifah. Tadi kita sudah melihat pelang warna ungu, kalau ada yang mungkin lihat, ya. Nah, ini adalah area Musdalifah. Sebelah kanan bisa dilihat jalur merah ini adalah jalur penghubung antara Arafah dan Musdalifah, ya. Dan kalau kita lihat sekarang sepertinya kosong karena memang di Musdalifah tidak perlu ada tenda-tenda. Yang digelar hanya tikar-tikar. Toilet-toiletnya bisa dilihat banyak sekali karena memang seluruh jemaah haji hanya mabit saja, bermalam saja di sini, berlangitkan bintang-bintang, ya, sampai pagi. Sebenarnya jam 2 malam, jam 3 malam sebagian jemaah sudah digerakkan menuju ke Mina untuk mengurangi kepadatan. Di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian ada masjid namanya Masjid Masy'aril Haram. Di lokasi inilah, di titik lokasi inilah Nabi SAW bersama para sahabatnya mabit, bermalam ketika haji, ya. Ketika haji wada, di tempat inilah Nabi SAW bermalam bersama para sahabatnya. Nah, di sebelah kanan ini namanya Masjid Masy'aril Haram. Agar tidak hilang lokasinya, dibangunlah sebuah masjid oleh pemerintah Arab Saudi, ya. Nah, toilet-toilet yang Bapak temukan ini rata-rata hanya digunakan ketika musim haji saja. Enggak kejerona kan, Set? Ya. Kelas-kelas namsi madhab. Badamina mubashara madhab. Ya, alhamdulillah, ya, sekarang kita sudah berada di Musdalifah dan bisa diperhatikan di kanan kiri jalan banyak sekali batu-batu kecil kerikil karena memang Nabi SAW mengambil batu-batu yang akan digunakan untuk lempar jumrah pada hari tasyrik dari Musdalifah. Ini sunnah Nabi SAW, bisa diikuti. Makanya pemerintah Arab Saudi menyediakan kerikil-kerikil yang bisa kita bawa dari Musdalifah. Meskipun demikian, kalau misalnya ibu sudah ke Mina atau bapak sudah ke Mina dan tidak mengambil batu dari Musdalifah, tidak mengapa, ambil batu dari sekitar untuk lempar jumrah pada hari 11, 12, 13 Zulhijjah, ya.